Berbagai pemain keturunan Indonesia saat ini memang bersebar di liga-liga Eropa. Ada yang di kasta kedua dan banyak juga yang berada di kompetisi teratas di sana. Maka tak heran jika kini penggawa keturunan ada yang diincar oleh klub elit Eropa, sebab kualitasnya memang sudah teruji. Dan baru-baru ini, sejumlah dari mereka banyak yang dirumorkan diminati atau setidaknya sudah pantaslah pindah klub ke liga teratas. Tentu ini sangat diharapkan untuk benar-benar terjadi, mengingat pengalaman bermain di papan atas pastinya lebih mengasah kualitas serta mental. Menariknya, ada media-media serta jurnalis Eropa melaporkan ada yang diminati oleh klub Bundesliga, Jerman, hingga Premier League. Selain itu, sejumlah pemain lain juga dikabarkan akan menyusul. Jelas ini bisa menjadi amunisi Sinteyong untuk berjuang mati-matian di round 3. Mengingat juru taktik asal Korea itu baru-baru ini juga mengungkapkan sendiri. Dan inilah beberapa pemain keturunan yang diincar oleh klub-klub Eropa. Saat ini jendela transfer musim panas 2024-2025 Liga Eropa memang masih cukup lama, di mana kompetisi Eropa saat ini sedang bergulir belum lama dan pertengahan musim juga masih sekitar 2-3 bulanan lagi. Maka dari itu, bursa transfer musim panas terdekat paling awal di tahun 2025 atau tepatnya tanggal 1 Januari mendatang. Walaupun masih cukup lama, namun nyatanya sudah banyak rumor-rumor perpindahan pemain di klub Eropa. Mengingat kompetisi benua biru makin ketat persaingannya, banyaknya kompetisi berlangsung hingga sejumlah pemain inti cedera, membuat tim-tim papan atas mau gak mau harus membuat skuad berlapis-lapis layaknya skuad Chelsea yang berjibun. Dari situlah banyak klub mencari talenta-talenta baru, dan pemain keturunan Indonesia pun ada yang masuk dalam daftar rumor terbaru. Pertama ada Kevin Dix, pemain yang segera membela Garuda dan kini sedang diproses itu, kabarnya masuk dalam radar klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Rumor ini datang dari media Jerman langsung, Frankfurter yang mengatakan, jika pertahanan Borussia Mönchengladbach tidak menguat di musim panas, meski sudah menjadi target transfer, Kevin Dix masih menjadi kandidat pada hari batas waktu. Namun pemain asal Belanda itu tidak mendapat persetujuan dari FC Copenhagen. Ini adalah kemungkinan di musim dingin. Namun rumor ini juga semakin diperkuat dengan adanya laporan dari Transfermarkt Denmark yang juga meng-up soal berita ini. Selain Kevin Dix, ada juga benteng timnas Garuda Mads Hilgers yang disarankan oleh legenda sepak bola Belanda untuk berkelana ke tim top Eropa. Lantaran dinilai pemain berdarah Manado itu dinilai sudah layak untuk meningkatkan karirnya. Dan Mads yang saat ini sedang memperkuat FC Twente diharapkan bisa mencari pengalaman baru di luar Liga Belanda. Dia hebat, benar-benar salah satu yang terbaik. Dia bisa mengcover permainan dan ruang mirip seperti Jurriën Timber dari Arsenal. Tapi Anda harus menyadari bahwa beberapa kali dia melakukan telat turun ke pertahanan yang membuatnya jadi kebobolan dan kerap meninggalkan Max Burn sendirian. Di laga melawan Lazio, Hilgers salah satu yang terbaik, bahkan terlihat bermain jauh lebih baik, lebih terkonsentrasi. Anak itu berkembang dengan sangat baik, dia terlihat bugar dan cepat, kata Jeroen Veldnet, mantan pemain Go Ahead Eagles, sumber dari twenteinsight.nl. Selain dua nama bek tadi, ada juga pemain keturunan lain seperti Miliano Jonathans yang kini bermain di VTC, klub Liga 2 Belanda, yang sedang berdiskusi dengan PSSI serta keluarganya untuk proses naturalisasi. Dia dikait-kaitkan dengan klub Eredivisie seperti FC Twente hingga PSV, mengingat penyerang berdarah Depok itu kerap berkontribusi banyak untuk timnya. Tentu ini bukan gak mungkin untuk pindah klub. Di satu sisi, ada pemain timnas pusat sekaligus kakak dari Eliano, yakni Tijani Renders, yang merupakan pemain keturunan Indonesia, juga rumornya akan diminati oleh klub raksasa Liga Inggris Manchester City. Pemain yang memiliki darah Ambon ini saat ini memang sudah berada di klub top AC Milan. Namun tentunya Man City akan menjadi pengalaman yang berbeda
mengingat Serie A lebih ketat dari Premier League. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Tijani sendiri diincar oleh Pep Guardiola karena untuk membackup gelandang pemenang Ballon d'Or Rodri yang kini sedang mengalami cedera ligamen sehingga butuh waktu berbulan-bulan untuk sembuh total. Sintayong siapkan taktik kejutan dan berjanji akan berjuang mati-matian. Saat ini timnas Indonesia memang berjuang di titik yang paling sulit untuk menuju ke Piala Dunia, sehingga diharapkan lebih banyak pemain keturunan seperti Kevin Dix serta penyerang macam Miliano Jonathan secepatnya bergabung guna bisa memperdalam skuad merah putih. Namun PSSI sendiri melaporkan jika proses naturalisasi pemain-pemain baru masih belum bisa dikebut seperti sebelumnya, lantaran pemerintah sedang ada pergantian kabinet sehingga tak bisa memprioritaskan pemain naturalisasi lagi. Kevin Dix, Bang, gimana Bang? Kevin Dix main belum Bang yang di... Kevin Dix seperti yang kami sampaikan ini masih proses kan, kita tahu bahwa pemerintahannya aja masih ini, tapi kita optimis Maret gitu ya. Jadi kemarin udah masuk juga di Kemenpora, udah proses ya, lihat aja nanti bagaimana gitu. Meski begitu, Sintayong mengaku akan tetap berjuang bersama anak asuhnya sampai titik darah penghabisan lawan siapapun demi memenuhi target finish di posisi 4 besar dan lolos ke babak selanjutnya. Hal ini seperti yang diutarakan langsung oleh Coach Shin baru-baru ini. Jadwal November 2024 ini sulit karena Jepang, tim terkuat di grup kami, akan menjadi lawan. Karena ini adalah 2 pertandingan kandang, kami harus berusaha semaksimal mungkin. Sampai titik darah penghabisan, kami harus bekerja keras, kata Sintayong mengutip dari bola.com. Tentu setiap laga di sisa round 3 akan sangat penting bagi timnas Garuda. Mengingat sebelumnya sempat melenceng dari target, diharapkan Coach Shin bisa kembali membuktikan ke depannya dengan memenuhi target akhir. Tantangan serta masalah baru skuad Garuda. Kita memang sedang genting untuk menghadapi Jepang, yang mana ini akan jadi laga terberat timnas sejauh round 3. Maka dari itu, berbagai persiapan sudah dilakukan sebaik mungkin, namun sialnya ada kabar jika beberapa punggawa Garuda mengalami cedera. Mengutip dari okezone.com, yang terbaru adalah Hernando Ari dan Malik Rizaldi, yang mengalami cedera saat membela klubnya, Persebaya Surabaya. Sebelumnya ada juga Kapten Asnawi cedera dan Jordi Amat serta Justin Hubner juga masih belum kunjung pulih 100% dari cedera sejak matchday bulan Oktober lalu. Inilah kenapa Coach Shin tetap akan menambah terus pemain-pemain keturunan, entah itu pemain belakang atau pemain depan. Sebab untuk backup jika terjadi badai cedera seperti ini, agar skuad merah putih tetap stabil sehingga bisa semaksimal mungkin berjuang menuju Piala Dunia 2026. Jadi itulah berbagai kabar terkini mengenai pemain keturunan yang saat ini. Ada yang kabarnya baik diincar klub top Eropa, namun ada juga yang cedera. Tapi kembali lagi, apapun itu support serta dukungan dari pecinta sepak bola tanah air seperti kita teman-teman pasti sangat penting bagi mereka. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.